Kita sudah mendengarkan kesaksian demi kesaksian sungguh indah ya. Enak sekali ya, di sini masih diberi waktu untuk menyampaikan kesaksian-kesaksian. Kalau di jemaat di mana tempat pelayanan kami itu tidak bisa ya, karena waktu sangat terbatas. Lalu usai ibadah semua gereja harus bersih dan kami pulang semua sudah lampu-lampu semua harus dimatikan ya, dan ada waktu yang sangat dibatasi. Puji Tuhan, berbahagialah saudara-saudara yang mempunyai kesempatan dapat memberikan kesaksian pada awal tahun ini. Saya kira sepanjang bulan Januari ya, biasanya di gereja-gereja kita masih diberi kesempatan untuk menyampaikan kesaksian. Puji Tuhan, firman Allah pada sore hari ini tidak jauh-jauh dari kesaksian tadi, khususnya kesaksian yang terakhir ya, dan doa yang tadi dinaikkan sebelum firman Allah. Baik, mari sama-sama kita buka dalam Ibrani pasal 4 ayat 14 sampai 16. Ibrani atau kitab Ibrani pasal 4 ayat 14 sampai 16. Saya baca ayat ini. Apakah di sini biasa ayat-ayat pertama harus berdiri atau bagaimana? Oh, oke. Mari kita berdiri, saudara-saudaraku yang kekasih. Kalau saudara berdiri artinya kita baca ayat ini bersama-sama. Tidak usah bergantian ya, karena hanya 3 ayat. Jadi kita baca bersama-sama Ibrani pasal 4 ayat 14 sampai 16. 1, 2, 3. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Puji Tuhan, silakan duduk. Terima kasih. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, kitab Ibrani ini kitab yang kalau direnungkan cukup berat ya. Tetapi ayat-ayat yang kita baca tadi ini ada di tengah-tengah ayat kitab Ibrani. Nah, kalau kita melihat kitab Ibrani dari pasal 3, pasal 4, pasal 5, pasal 6, pasal 7, pasal 8 ada keterangan tentang 3 pelayanan imam. Ya. Disampaikan, ditulis di sana bagaimana pelayanan perjanjian lama di bawah Imam Harun. Jadi keimaman dari Harun itu disebut perjanjian lama. Pelayanan perjanjian lama. Lalu datang kepada imam-imam Lewi. Petugas-petugas pada waktu lampau, pada zaman perjanjian lama yang harus mengerjakan seremonial dari ibadah di kemah suci, di kemah sembahyang atau di bait Allah. Jadi dalam kitab Ibrani ini, dari fatsal-fatsal yang tadi saya sebutkan, petugas-petugas di bait Allah ini yang disebut dengan imam-imam itu dijabarkan. Lalu sampai kepada ayat yang kita baca tadi. Itu masih permulaan ya, dari keterangan tentang pekerjaan atau tugas dari imam-imam.
Tetapi ayat pokok kita langsung bicara tentang imam besar, yaitu Yesus. Sebab ini sudah berada di kitab Perjanjian Baru, Ibrani. Ya, karena kita sekarang, kalau pada waktu lampau zaman Perjanjian Lama ada Imam Harun, ada orang-orang Lewi, ada Bani Kehat, Gerson, dan seterusnya yang melayani, disebut dari keturunan Lewi. Tetapi sekarang ya, kita mempunyai imam besar yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus. Jadi firman Allah pada malam hari ini bicara tentang imam besar, yaitu Yesus. Yesus yang apa, saudara-saudara? Ayat 15. Dia bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Jadi di ayat ini ada perbandingan. Kalau Imam Harun, kalau imam-imam keturunan Lewi itu, mereka terbatas. Ya, pelayanan mereka terbatas. Bahkan kalau kita baca ayat-ayat ini, imam besar yang disebut dalam Ibrani pasal 4 ayat 14 dan seterusnya, itu imam untuk selama-lamanya. Dia kekal. Imam-imam yang lalu sudah meninggal, sudah tidak ada. Suku-suku Lewi juga sudah bias sampai sekarang ini ya. Ya. Sudah bias. Yang mana yang suku Lewi, yang mana, pokoknya punya aturan-aturan sendiri lagi. Begitupun, walaupun mereka begitu penting di tengah-tengah pelayanan pekerjaan Tuhan, mereka juga bisa tidak ada lagi. Tapi imam ini yang kita baca, dia imam besar yang sudah melintasi semua langit. Dialah Yesus, anak Allah. Imam yang besar itu, dia dapat merasakan kelemahan-kelemahan kita, bukan tidak dapat. Nah, kelemahan-kelemahan di sini dikaitkan dengan tabiat dosa. Jadi ini bukan cerita kematian, asam uratnya tinggi atau darahnya tinggi atau apa, bukan. Tapi kelemahan di sini bicara tentang tabiat dosa. Sebab ada kata dicobai. Nah, saudara-saudara, kalau kita lihat Ibrani pasal 2 ayat 9, kita mundur Ibrani pasal 2 ayat 9. Tetapi dia yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, yaitu Yesus. Kita lihat yang oleh karena penderitaan maut dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, supaya oleh kasih karunia ia mengalami maut bagi semua manusia. Lalu kita pindah ke ayat 17-18. Itulah sebabnya, maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Ayat 18. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Puji Tuhan. Tadi kita dengar kesaksian demi kesaksian yang memuliakan Tuhan. Tuhan yang sudah menolong saudara-saudara melewati pencobaan-pencobaan. Tapi kita lihat tadi, pencobaan ini manusia alami karena dosa. Ayat pokok kita tadi, dia, Yesus dicobai hanya tidak berbuat dosa. Saudara-saudara, kalau kita renungkan, seorang yang besar, gak ada dosanya, lalu mau mendampingi kita, mau dengar keluhan kita, mau mengerti kelemahan-kelemahan kita. Saudara,
pasti membuat kita semakin aduh ya apa ya. Kok baik begini ya? Kok saya begitu istimewa? Benar, Yesus menjadikan saudara dan saya orang-orang yang istimewa. Kita istimewa. Ya, berapa banyak kesalahan yang kita lakukan. Katakanlah itu sengaja atau tidak sengaja. Tapi sifatnya sudah dosa. Yesus datang, dia bawa darahnya sendiri ke Allah Bapa. Supaya kita yang gak baik ini boleh menikmati kemurahannya. Bahkan dikatakan terima rahmat, menemukan kasih karunia, mendapat pertolongan pada waktunya. Ada pertolongan pada waktunya. Ini janji Tuhan. Saudara-saudara, kalau kita lihat di dalam Alkitab, Ibrani pasal 7 ayat 11 sampai 17, ayat ini cukup panjang, tapi saya mau ringkas saja ya. Saya inginnya sih ayat ini dibaca, tapi saya ringkas ya. Di sini diceritakan bagaimana tentang imamat dan pelayanan yang dikerjakan oleh imam-imam sebelumnya. Lalu datang kepada imam besar yang bukan keturunan Lewi. Dia datang dari keturunan atau suku Yehuda. Lalu dikatakan ayat 17, pasal 7 ayat 17, sebab tentang dia diberi kesaksian, engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Nah, saudara-saudara, kalau menyinggung Melkisedek kita tentu mengingat di kitab Kejadian ya, bagaimana Abraham mempersembahkan 1/10 kepada Melkisedek dari setelah mengalahkan raja-raja pada waktu itu, musuh dari Abraham, Kedorlaomer dan seterusnya, tiba-tiba muncul kata Melkisedek, imam besar, ya, Raja Salem. Lalu kalau kita lihat di dalam Ibrani pasal 7 ayat 3, ia tidak berbapak, tidak beribu, tidak bersilsilah, harinya tidak berawal dan hidupnya tidak berkesudahan. Dan karena ia dijadikan sama dengan anak Allah, ia tetap menjadi imam sampai selama-lamanya. Saya kira doktrin gereja kita setuju bahwa ini merujuk kepada Kristus sendiri. Tapi ini jadi perdebatan ya, sebab kita tahu ada juga gereja-gereja yang menamakan ini bukan merujuk atau bukan menunjuk kepada Yesus. Terserahlah. Tapi kita melihat dia sebagai Raja Salem. Ya, dia hidupnya tidak berkesudahan. Saudara-saudara, orang istimewa ini mau mendampingi kita di tengah-tengah kelemahan kita. Lalu dianjurkan, ayo hampiri dia dengan penuh keberanian. Hampiri tahta kasih karunia-Nya supaya kamu menerima rahmat. Enggak usah takut. Saudara-saudara, memang kita tidak perlu takut kalau kita sudah terima keselamatan di dalam Yesus Kristus. Yang kita perlu takut kalau kita memang sengaja melanggar peraturan Tuhan. Dalam Yakobus pasal 1 ayat 12-15, coba kita lihat ya. Yakobus pasal 1 ayat 12 sampai 15. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret
dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Nah, ini bahayanya pencobaan yang ini. Jatuh di dalam pencobaan karena keinginan dirinya sendiri, karena kedagingannya. Itulah kita sebut ya. Kita sering di gereja kita sering disebut jangan kedagingan, jangan kedagingan ya. Nah, ini dia. Karena keinginannya sendiri. Lalu dia diseret dulu. Lalu apa? Dipikat. Akhirnya keinginan itu melahirkan dosa. Kalau kita lihat Mazmur 7 ayat 15, Mazmur 7 ayat 15 dikatakan begini. Sesungguhnya orang itu hamil dengan kejahatan, ia mengandung kelaliman dan melahirkan dusta. Jadi kejahatan itu sudah dikandung, ya. Dia mengandung yang jahat seperti tadi, lalu melahirkan dosa. Dusta itu juga bagian dari dosa. Nah, saudara-saudara, pencobaan-pencobaan ini harus dapat kita atasi. Tadi saya dengar tema gereja kita tahun ini penuhlah dengan Roh Kudus. Saudara, gereja kita sudah berapa lama tahu dan selalu diingatkan penuhlah dengan Roh Kudus. Gak diangkat sebagai tema juga tahun ini. Kita semua tahu kita harus penuh Roh Kudus. Supaya nanti yang keluar dari hidup kita adalah apa? Pekerjaan roh. Ya, saya suka bikin kalau buah roh itu kalau saya merenungkan saya suka bikin tangga ya. Padahal tidak usah ya. Buah itu bukan buah-buah. Satu buah pertobatan di dalamnya ada 9 karakter. Bukan buah 1, buah 2, buah 3, buah 4, buah 5, buah 6, buah 7, buah 8, buah 9. Tidak. Tapi ini satu buah di dalamnya ada 9 karakter. Kalau saya lagi belajar, saya suka tulis ya, kasih, sukacita, damai sejahtera, terus sampai penguasaan diri. Saya mau balik lagi deh ke kasih. Naik lagi penguasaan diri, kelemah lembutan, kesetiaan begitu. Ya, kalau saya lagi merenungkannya, tetapi yang sebenarnya dia adalah satu buah. Di dalam satu buah itu ada 9 karakter. Memang tidak mungkin mengeluarkan 9 karakter dari kehidupan seseorang kalau dia tidak dipenuhkan Roh Kudus dan tidak dipimpin oleh Roh Kudus. Ya, saudara-saudara, dipenuhkan bahasa roh. Tapi bagaimana kita dipimpin oleh roh itu? Kemana saja kita pergi, buah ini harus tampak. Nah, saudara-saudara, siapakah kita? Itu sebabnya ada imam besar yang kita punya. Dia mengerti pergumulan kita. Kita mau begini, kita mau begitu, kita mau menyenangkan hati Tuhan. Tapi yang jadi sebaliknya. Kita harus datang kepada Tuhan. Ayat yang umum kita sering baca. 1 Korintus pasal 10 ayat berapa? Ayat 13 ya. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan, ya bukan mencobai. Dia tidak akan membiarkan kamu dicobai. Kan tadi kita sudah baca dalam Yakobus. Percobaan itu tidak datang dari Tuhan. Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Sehingga kamu dapat menanggungnya. Dari mana jalan keluar? Dari firman Allah yang kita dengar, ulasannya, khotbah, pelajarannya, renungannya. Lalu yang kita baca. Lalu
Supaya dia benar-benar terwujud sebagai jalan keluar yang kita patuhi, yang kita laksanakan. Oh, tidak mudah saudara-saudara. Tidak ada kekuatan Roh Kudus. Waduh. Ya, mungkin hari ini bisa, besok udah nggak bisa. Saya dalam 1 minggu ini ketemu dengan 2 ibu. Satu seusia, maaf, yang satu belum ibu, tapi seusia dengan saya. Ya, ketemu di pasar, lalu saya mau ke toko seberangnya, dia menyapa saya. Ya, saya juga sudah sering beli sesuatu dengan dia, lalu saya bilang, aduh saya mau ke toko itu. Aduh maaf Bu, itu orangnya lagi. Oke dah, saya tunggu. Ya, saya tunggu. Aduh lama sekali ini soalnya. Lalu saya balik lagi. Di benak saya, coba saya ngomong deh sama ibu yang itu tadi ya, sama wanita yang tadi itu, yang di seberang toko ini. Ya, bicara-bicaralah, saya pikir ya. Sambil menunggu yang punya toko di seberangnya selesai. Lalu saya bicara dengan dia, lalu saya katakan, Ibu, orang Kristen? Oh enggak, saya enggak orang Kristen. Keluarga saya, keponakan saya, semua orang Kristen. Tapi kalau saya enggak, kami 9 bersaudara, saya tidak Kristen. Sudah berkeluarga? Belum. Dia bilang, wah saya lihat kayaknya seumur saya, kasihan juga ya. Belum berkeluarga, oh oke. Tapi saya tidak tertarik dengan Kristen. Waduh. Saya diam. Kenapa tidak tertarik? Iya. Pokoknya enggak seret aja gitu hati saya sama Kristen. Oh iya. Padahal saudara-saudaranya, keponakan-keponakannya Kristen. Kok bisa enggak tertarik? Enggak bagus ya. Pokoknya enggak seret aja katanya. Dia bilang gitu. Oh iya enggak seret. Terus saya diam. Pernah ikut acara-acara dengan keluarga enggak? Oh sering. Kadang-kadang saya ikut retreat, tapi zaman dulu punya retreat itu lebih enak. Dia bilang, yang namanya retreat itu kalau sama orang gereja tuh jalan-jalan. Ya, tapi sekarang retreat itu di dalam gedung, dengar khotbah, nyanyi. Enggak enak, dia bilang gitu. Oh, itu namanya kamu suka agama jalan-jalan. Oh, enggak lah, dia bilang gitu ya. Saya ini agama, dia sebut ya, agama yang sembah berhala itu. Itu saja saya nggak mau yang lain-lain. Wah, jadi kamu ke Kristen mau yang enak-enaknya dong. Iya kan diajak katanya. Tapi pokoknya dibilang saya nggak seret sama Kristen. Oke, terus saya lihat jam. Oh, depan belum buka nih toko. Yang lagi sholat belum pulang. Saya pikir berarti ini harus berlanjut pembicaraannya. Saya menghadap ke dia, dia berdiri di depan saya ya. Saya bilang, Ci, kamu gak srek sama Yesus. Kamu gak srek sama Kristen, berarti kamu gak srek sama Yesus. Gini deh, coba kamu undang Yesus masuk di dalam hatimu. Nanti kamu mengalaminya, pasti kamu jadi srek. Saya gituin. Enggak lah katanya. Udahlah, saya udah cukup dengan agama saya sekarang ini, biarin. Saya sendiri dengan agama ini, biarin katanya. Dengar dulu. Ya, ini udah mau maksa nih. Undang dulu Yesus masuk dalam hatimu. Benar deh, coba deh. Kamu mau mengalami damai, kamu mau mengalami ketenangan, kamu mau mengalami penyertaan. Kamu kan punya toko nih. Ini perlu penjagaan nih. Penyertaan Tuhan. Kamu menghadapi orang banyak waktu berdagang. Kamu perlu hikmat. Ya. Saya mau bilang gini. Kamu jadi jujur. Sama pedagang kayak gitu susah saudara. Ngomong jujur. Dia tidak respons. Dia hanya senyum. Saya bilang, saya berdoa ya. Yuk kamu terima Yesus di dalam hatimu. Karena sekarang kamu belum srek. Itu sebab
Kamu belum terima dia, kamu belum biarkan dia masuk menguasai hatimu. Lalu dia katakan, ya. Lalu hari berikutnya saya pergi lagi ke satu toko. Ya, bicara, satu ibu muda, aduh saya kira dia masih muda ya, kayak usia 22-23 tahun. Ternyata usianya sudah hampir 40 tahun. Anaknya sudah 2, umur 11-14. Saya tanya lagi, orang Kristen? Bukan. Tapi keluarga saya Kristen. Wah, sama ya sama yang tadi ya. Saya dan suami saya saja yang enggak Kristen. Anak-anak ya sekali-sekali pergi ke gereja diajak teman. Kenapa? Kamu pernah dengar berita Injil, ulasan-ulasan tentang Kristen, tentang Yesus? Saya bilang, oh iya, kalau ada acara pernikahan keponakan saya diajak, saya dengar firman Tuhan. Lalu ya itu dia bilang, bagus, tapi saya enggak deh. Lalu saya ulangi lagi, ya. Coba kamu undang Yesus masuk di dalam hatimu. Nanti yang kamu dengar itu kamu enggak begini aja. Bukan bilang berita itu baik saja, tapi kamu bisa mengalami. Tahu enggak kamu? Lalu saya mengajak dia, saya mengutip ayat ini. Bahwa hidup kita dibayangi atau selalu dihadapi dengan pencobaan-pencobaan. Kamu sanggup, saya bilang. Kamu sanggup. Kalau nanti terjadi ini, terjadi itu, anak-anakmu masih remaja. Terjadi ini, terjadi itu. Lalu dia katakan, kasih contoh. Ya, kasih contoh. Saya kasih contoh. Anakmu kan masih sekolah. Ya, itu pergaulan anak-anak remaja itu luar biasa. Kamu tahu LGBT? Apa itu? Dia bilang, enggak tahu. Oh enggak tahu. Lalu saya jelaskan. Waktu saya jelaskan, dia kaget saudara-saudara. Iya benar juga. Lalu saya cerita bagaimana dunia di sekitar kita ini begitu menggoda kita untuk melakukan yang tidak baik. Dia bilang kasih contoh lagi. Wah ini ibu muda ini kritis ya. Dia nggak sembarangan, dia perlu contoh. Lalu saya kasih contoh. Kamu tahu berjudi itu tidak boleh. Memang di tradisi beberapa suku itu tidak apa-apa. Tapi kamu tahu sekarang banyak orang bunuh diri dan membunuh orang karena judi online, karena berjudi dan seterusnya. Kamu tahu itu salah. Dia diam saja. Nah, kamu mau belajar. Jangan kompromi dengan yang begitu-gitu. Coba kamu buka hatimu. Supaya Yesus masuk di dalamnya dan kamu nanti akan dipimpin. Kamu akan mengerti bahwa yang begitu-gitu kita gak boleh. Dia diam saudara-saudara. Dia diam sejak saya ngomong itu, contoh yang terakhir itu dia tidak bicara apa-apa lagi. Setiap saya ngomong ya bagaimana indahnya di dalam Tuhan. Memang tidak lancar-lancar saja urusan kita. Tapi ada pertolongan Tuhan, ada penyertaan Tuhan. Dia nggak komen ya, dianya. Tadi dia masih bilang kasih contoh. Sekarang enggak. Saya berdoa supaya itu yang contoh terakhir itu terkena di dalam hatinya. Nah saudara-saudara, kalau kita lihat dari firman Tuhan bahwa begitu indahnya kita menjadi orang percaya. Ya, walaupun kita tidak boleh sembarangan karena kita tahu bahwa imam besar kita itu mendampingi kita terus sebagai orang percaya. Ada juga atau ada bagian kita yaitu melaksanakan kebenarannya. Nah saudara-saudara dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 9. Saya kira ini ayat yang terakhir saja. Ya, 1 Petrus 2 ayat 9. Ini juga ayat yang sudah lazim ya kita dengar. 1 Petrus 2 ayat 9. Harus pergi ke ayat ini ya saudara-saudara supaya sampai juga kepada simpulan. Tetapi kamulah siapa? Kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus,
umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Lanjut ayat 10. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Saudara, kalau kita baca ayat ini, apa yang ada pikiran kita? Ada tanggung jawab, saudara-saudara. Ada tanggung jawab untuk mengerjakan satu pekerjaan sebagai imamat yang rajani. Kita tidak didampingi saja dengan imam besar yang baik itu, yang penuh kemurahan itu, yang memberi pertolongannya pada waktunya kepada kita. Tetapi bagian kita bangsa yang sudah dipilih Tuhan. Kita bertanggung jawab untuk hidup sebagai bangsa yang kudus. Kita harus tahu kita ini kepunyaan Allah, bukan kepunyaan dunia. Jangan terlalu harap sama dunia, jangan terlalu harap sama manusia. Semua akan pergi, semua akan berlalu, saudara-saudara. Ya. Semua akan ada batasnya. Sangat menyedihkan kalau kita sandar dan harap kepada manusia. Sangat menyedihkan juga kalau ada orang yang sangat berharap sama saya. Nanti saya juga akan pergi, juga akan berlalu. Ya. Tapi di sini dikatakan bahwa kita memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Jadi kita bukan saja bersyukur bahwa Tuhan mendampingi kita dalam kelemahan kita, Dia juga memberi jalan keluar kepada kita ketika kita masuk dalam pencobaan dan berseru kepadanya. Berseru kepadanya loh, ya. Kita nggak bisa bersaksi sama orang, percaya Tuhan. Nanti kamu dalam pencobaan, nanti Tuhan kasih jalan keluar. Gak bisa, saudara. Kita mesti bawa dia dulu kepada pengenalan akan Tuhan, mengerti kasih Tuhan, bertobat dan mengenal kebenaran Tuhan. Baru kita dapat menceritakan ada jalan keluar yang sejati itu. Nah, saudara-saudara, bukan Tuhan yang itu saja, tetapi bagian kita, tanggung jawab kita adalah memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Pemberitaan ini bisa juga tidak dengan kata-kata saja, ya, bagaimana kita membawa diri di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah kaum keluarga yang belum percaya kepada Tuhan, sebagaimana kesaksian yang tadi kita dengar. Saudara, Tuhan tolong kita. Kalau melihat ayat ini, ya, mula-mula senang juga ya. Kita ini bangsa terpilih, imamat rajani, bangsa yang kudus. Tapi begitu supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar. Kisah Rasul pasal 1 ayat 8. Kita harus penuh Roh Kudus. Penuh Roh Kudus supaya menjadi saksi, saudara-saudara. Kita bertahan ya. Dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 8 kita tahu bahwa kekuatan dari Roh Kudus itu yang memampukan kita. Satu, kita mengerti bahwa kita mempunyai imam besar yang mengerti kelemahan kita. Saudara, kalau kita cuma dengar saja tidak mengalami firman dan rohnya, itu bisa lalu. Ya iyalah hari ini, besok mungkin enggak. Tapi kalau ada Roh Kudus, dia tembak kita kalau kita tidak mau percaya. Dia kejar kita terus. Ini yang saya alami. Ya. Masih bingung, tapi firman dan Roh Kudus terus kejar. Kamu mengerti, kamu harus mengerti dan bisa mengerti dan harus bisa memberi pengertian ini kepada yang lain. Saudara-saudara, biarlah Tuhan menolong kita semua. Kita tidak saja mempunyai imam besar yang ikut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Dan kelemahan itu tidak boleh dibiarkan tadi dalam Yakobus pasal 1. Kita harus datang kepada Tuhan yang menyediakan jalan keluar atas pencobaan itu. Tapi ingat, ada tugas lagi buat kita. Kita harus memberitakan
tentang perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan. Dulu saya di gelap, sekarang saya di terang. Pernah ceritakan enggak? Oh pernah, sering. Sekarang masih ceritakan enggak? Besok masih mau ceritakan enggak? Kepada orang-orang yang lain. Nah saudara-saudara, Tuhan tolong kita semua. Ya, pada tahun yang baru ini, kalau Roh Kudus memenuhi kita, ingat ada tanggung jawab yang juga mengikuti kehidupan kita. Ya, Tuhan itu baik saudara-saudara. Tuhan itu baik. Dia tahu bahwa kita nggak bisa kalau tidak dipenuhi dengan kuasanya. Kalau sudah penuh dengan kuasanya juga mesti hati-hati saudara-saudara. Ya, jangan pamer bahasa roh. Ya, saya suka katakan kepada teman-teman, ya, kalau kita orang yang buat-buat bahasa roh itu kedengeran, bisa berasa. Kita tahu, ya. Tapi kalau orang yang memang dari pekerjaan Roh Kudus itu juga kita bisa tahu. Alkitab bilang kita bisa punya roh menimbang. Itu salah satu kebenaran ya. Bukan jangan dibawa-bawa nanti yang ini kita bawa-bawa kemana-mana. Oh saya punya roh menimbang. Saya tahu nih yang benar, yang gak benar. Bukan. Itu hanya satu bagian dari kebenaran Tuhan yang kita miliki. Puji Tuhan. Tuhan tolong kita semua. Tahun ini saudara-saudara penuh dengan Roh Kudus. Tapi ingat ada tanggung jawab yang mengikuti kita ya. Ingat ya. Jadi jangan sia-siakan waktu yang ada. Saudara berkata saya gak bisa bicara. Kalau ngomong sama teman kadang-kadang bicaranya gak habis-habis ya. Mau selesai panjang lebar luas dan dalam. Ya. Tapi kalau disuruh bersaksi aduh gimana ya. Bagaimana ya. Nanti harus pakai duit lagi. Nanti kalau dia bilang, oh kamu orang Kristen baik ya, minjem dong duitnya, pusing. Oh kamu orang Kristen, suka nolong orang, tolong deh, saya ada utang nih online. Saudara-saudara, kita juga punya firman untuk menjawabnya. Haleluya. Iyalah. Masa saudara-saudara yang penuh Roh Kudus nggak punya jawaban untuk yang begitu ya. Kalau saudara mau bantu. Tapi memang di satu sisi ada risikonya ya. Ada orang menyalahgunakan kata Kristen itu, Yesus itu, kebenaran itu, penuh Roh Kudus itu, perbuatan baik itu ya untuk kepentingan dia. Saudara-saudara, Tuhan akan memberikan kita kemampuan untuk menghadapinya. Puji Tuhan. Yesus